Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan tentang produksi sel kelamin ya. Produksi sel kelamin ada dua macam ya. Jadi yang pertama itu untuk laki-laki ya. Yang kedua untuk perempuan gitu. Simbolnya begitu ya. Nah, ini sengaja Bapak sandingkan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembuatan atau produksi sperma nih. Nah, ini sperma ya. Nah, kalau oogenesis adalah proses pembuatan sel telur. Ini sel telur ovum nih, ya kan? Nih, ovum nih. Nah, di sini antara spermatogenesis dengan oogenesis itu ada perbedaan ya. Oogenesis ini adalah untuk perempuan, spermatogenesis untuk laki-laki ya. Nah, tahap awalnya sama ini ya. Tahap awalnya adalah yang pertama spermatogonium. Ini. Jadi bahan dasar dari sperma itu adalah spermatogonium ya, paling ya. Terus kalau ovum itu bahan dasarnya adalah oogonium, bedanya. Oogo ya kan. Kalau ini spermato ini oo. Nah, bedanya. Ini sama-sama bahan sel kelamin. Nah, di sini terjadi proses mitosis dulu, kayak gitu, mitosis di sini. Ya, jadi spermatogonium menjadi spermatosit. Jadi dia menghafalkannya begini, spermatogonium, spermatosit. Ini bedanya sit, gonium, sit. Kalau ini oo sit. Nah, kan bedanya di situ. Mirip ya. Jadi spermatogonium mitosis membentuk spermatosit primer. Ini primer nih. Apa? Jadi kamu nanti harus hafal nih. Spermatogonium, spermatosit yang pertama. Nah, dari spermatosit ini akan terjadi proses meiosis nih, mulai meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Kalau mitosis pada sel tubuh ya. Sel kelamin, mitosis pertama nih. Jadi spermatosit meiosis pertama itu membentuk dua. Nih, dua. Istilahnya spermatosit sekunder ya. Jadi spermatosit primer meiosis menjadi spermatosit sekunder. Oosit demikian juga. Oosit primer akan membentuk, ini bedanya di sini. Kalau di sini dua ini murni semua, jadi semua ya. Spermatosit sekunder semua. Kalau ini oosit sekunder, nah ini ada yang satunya lagi itu sel badan kutub. Artinya di sini tidak jadi nanti. Tidak jadi. Makanya masih bentuk primer, makanya bentuk sel badan kutub namanya. Bedanya kalau spermatosit sekunder itu ada dua, dari satu menjadi dua. Kalau ini oosit primer itu menjadi dua, tapi yang satunya membentuk kutub, badan kutub. Kayak tidak jadi itu, nanti tidak jadi dia
Ya, di oosit sekunder. Nah, setelah spermatosit sekunder atau oosit sekunder terjadi meiosis kedua. Oke, bedanya apa antara spermatogonium dengan oogonium? Spermatogenesis dengan oogenesis. Bedanya di sini. Tiap spermatosit sekunder itu membentuk dua, ya kan? Jadi jadi 4. Jadi asalnya 1 menjadi 2, terus menjadi 4. Jadi 4 nih. Ini hidup semua ini istilahnya. Jadi semua ya. Tapi kalau ini oosit sekunder itu berubah menjadi 2, yang satunya langsung menjadi kutub. Nah, tadi badan kutub yang primer tadi membentuk kutub juga, membentuk badan kutub juga, sel kutub sekunder. Namanya kalau di oogenesis itu ada tiga badan kutub sekunder dan ootit. Nah, kalau ini namanya 4 spermatid, ya kan? Nah, ini dari ini spermatid dan oosit. Yang oosit cuma 1, yang 3 bentuk kutub atau tidak jadilah gitu, mati itulah ya. Yang hidup cuma 1, ootit. Ini spermatid ya. Mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu ada perbedaan. Diferensiasi lah. 1 spermatid membentuk 1 sperma. Jadi kalau 4 ya menjadi 4 ya. Oke. Jadi kesimpulannya, ootit itu hanya menjadi 1 ovum namanya. Urut-urutannya berarti apa tadi? Spermatogonium adalah oogonium, oosit primer, oosit sekunder, dan badan kutub. Dan badan kutub membentuk 2 kutub lagi. Oosit sekunder itu membentuk badan kutub satunya ootit. Nah, setelah ootit membentuk ovum yang ini nanti akan dibuai oleh sperma ini. Jadi ingat, diferensiasi itu adalah proses perubahan dari ootit menjadi sperma atau ovum. Kalau di spermatogenesis itu terbentuk 4 sperma. Kalau oogenesis itu membentuk 1 ovum, 3 badan kutub. Itu artinya mati ini ya, yang 3 ini mati. Kalau sperma 4-4-nya siap pakai semua, bisa dihidup ya. Akhirnya jadi spermatozoa. Jadi hafalannya gimana? Spermatogenesis, spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, sperma. Nah, urut-urutannya gitu. Ya, ini. Nah, pertanyaannya umpama pada meiosis kedua itu terbentuk apa gitu. Kalau spermatogenesis terbentuk spermatid. Nah, kalau oogenesis ootit. Nah, gitu. Jadi ini yang paling ada meiosis pertama, meiosis kedua. Meiosis pertama, meiosis kedua. Oke. Jadi ini dulu yang harus kamu pahami dan kamu hafalkan. Ada berapa proses. Diringkas kembali ya, disederhanakan lagi tulisan ini supaya kamu nanti kalau belajar pas ujian tidak usah membaca yang panjang. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya nanti akan diterangkan dari proses ini akan terjadi proses fertilisasi, ya kan? Nah, fertilisasi terjadi nanti oogenesis itu terjadi di ovarium, nanti akan membentuk